الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur, bahkan wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat yang besar, yang mulia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan di dalam iman dan amal soleh. Semoga kita istiqamah dengan iman dan amal soleh sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah kembali memudahkan kita setiap Ahad keempat ba'da subuh untuk mengkaji sejarah Nabi kita, sejarah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah melakukan banyak sekali pertemuan di dalam kajian ini ya. Bahkan sudah mungkin kurang lebih 2 sampai 3 tahun ya. Karena memang kajian sirah Nabi ini berseri Bapak Ibu. Bahkan kalau panjenengan memperhatikan kitab-kitab sejarah Nabi itu banyak sekali ya, mulai dari yang tipis sampai yang paling tebal ya, bahkan berjilid-jilid tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah ini menunjukkan kemuliaan beliau. Orang itu kalau mulia maka sejarah hidupnya akan ditulis ya. Tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tapi yang menulis tentang Nabi Muhammad itu tidak hanya orang Islam, bahkan orang kafir pun, non muslim pun, mereka menulis tentang sejarah Nabi. Ada seorang orientalis namanya Michael Hart, dia membuat buku 101 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, dan dia nobatkan sebagai nomor 1 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah Nabi ini memang kajian yang sangat menarik karena tidak hanya cerita, tidak hanya motivasi, tapi juga ada pelajaran dan kandungan syariat di dalamnya. Baik, pada bulan yang lalu kita mempelajari dakwah Rasulullah pada musim haji, kemudian baiat. Jadi Nabi itu dakwah yang paling beliau tunggu-tunggu dan momentum yang paling beliau sungguh-sungguh ya dalam berdakwah adalah ketika musim haji. Karena pada musim haji Bapak Ibu, semua umat manusia dari berbagai macam bangsa, suku ya, negara, mereka berkumpul di kota Mekah. Sehingga itu kesempatan bagi Rasulullah untuk memperkenalkan Islam kepada mereka ya. Walaupun tidak mudah ya, beliau kadang dakwah di perkumpulan orang-orang yang haji, kadang beliau datang ke pasar, karena biasanya orang berangkat haji tidak hanya untuk melaksanakan ibadah haji, tapi mereka juga untuk berdagang ya.
Nah, di sela-sela beliau dakwah pada musim haji, ternyata ada sekelompok orang dari Madinah yang sangat mudah dan dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam dengan lapang, hadirin ya. Kemudian pada tahun berikutnya, orang yang pertama dari kota Madinah masuk Islam itu kemudian mengajak teman-temannya di Madinah untuk juga masuk Islam. Lalu kemudian mereka di tahun berikutnya sekitar kurang lebih 70 orang ya, datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka siap untuk membela, melindungi dan menjaga Rasulullah beserta kaum muslimin. Sehingga mereka membuka diri, kalaulah Nabi dan kaum muslimin tidak diterima di kota Mekah, maka mereka siap untuk menampung, siap untuk menjamin, dan siap untuk memberikan pertolongan di kota Madinah ya. Maka Rasulullah SAW kemudian pada akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Maka pagi hari ini kita masuk pada pembahasan peristiwa hijrah ke Yathrib. Dulu sebelum Nabi hijrah, nama kota Madinah itu bernama Yathrib, pakai tha, Yathrib. Yathrib ini awal mulanya dari seorang laki-laki yang bernama Yathrib. Itulah orang yang pertama kali tinggal di tempat tersebut, sehingga tempat tersebut diberi nama Yathrib. Kan begitu biasanya. Kalau ada satu daerah, ternyata daerah itu yang pertama kali menempati adalah misalnya Mbah Husain gitu kan, maka biasanya orang menyebut nama daerah itu dengan nama Husain. Ada perumahan, misalnya perumahan apa, itu biasanya karena ada orang pertama yang menempati itu sehingga dikasih nama dengan nama dia. Nah, orang yang pertama kali menempati kota tersebut namanya Yathrib. Ini masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah terjadi banjir bandang, Bapak Ibu, kan semua umat Nabi Nuh yang masih hidup itu menyebar. Nah, di antaranya adalah bernama Yathrib. Dia menyebar di sebuah daerah yang kemudian daerah itu diberi nama oleh orang-orang setelahnya dengan nama Yathrib. Setelah Nabi hijrah, maka Nabi mengubah nama itu dengan nama Madinah. Karena Yathrib secara bahasa artinya sial. Ya. Nabi tidak suka dengan bahasa itu, maka sama Nabi dirubah. Ya. Inilah, cuman yang dapat merubah ini adalah pemimpin ya, pemimpin. Makanya pemimpin itu diutamakan yang berilmu, ya, yang berilmu, supaya ketika ada sesuatu yang tidak baik, mungkin nama atau perbuatan masyarakat, dia dengan kepemimpinan itu punya otoritas untuk merubahnya ya. Dan ini juga dalil dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk merubah nama sesuatu yang memiliki arti tidak baik dengan nama yang memiliki makna baik ya. Termasuk juga nama anak ya, jangan asal comot dari Al-Quran ya. Jangan asal comot dari Al-Quran. Kalau maknanya tidak baik, tidak bagus ya, maka segera dirubah dengan nama yang maknanya bagus. Baik, peristiwa hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Nah, hijrah ini bukan pertama kali. Sebelumnya kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW telah melakukan 2 bahkan 3 kali hijrah ya. Hijrah pertama yaitu hijrah ke negeri apa namanya? Negeri Habasyah. Nah, kemudian hijrah kedua ke negeri Habasyah lagi. Jadi ke negeri Habasyah itu 2 kali hijrah ya. Dan ini sudah kita pelajari. Hijrah yang ketiga yaitu hijrah ke negeri Taif. Tapi untuk hijrah ke negeri Taif, Nabi SAW hanya berangkat berdua dengan anak angkatnya yang bernama
Zaid bin Harithah. Sedangkan kaum muslimin mereka tidak ikut karena sebagian besar mereka sudah tinggal di negeri Habasyah. Ngaten. Sedangkan yang masih di Mekah itu mereka yang lemah, sakit, ditahan oleh orang-orang kafir Mekah, ya. Kemudian hijrah yang keempat terjadi dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Baik, kita pahami dulu pengertian hijrah. Sekarang populer kalimat ini, ya, hijrah, sampai ada komunitasnya, ya, hijrah, komunitas hijrah, sampai ada pengajiannya, ya, pengajian hijrah. Nah, hijrah itu secara bahasa diambil dari kata al-hajru, artinya meninggalkan. Maka segala perbuatan meninggalkan sesuatu secara bahasa itu disebut dengan hijrah. Awalnya panjenengan merokok, sehari misalnya 1 bungkus habis merokok, lalu kemudian panjenengan meninggalkan rokok, ya, sama sekali tidak merokok, berarti panjenengan secara bahasa disebut dengan hijrah. Nah, jadi hijrah itu secara bahasa artinya meninggalkan. Sedangkan secara istilah, ya, hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Ini makna yang sesungguhnya, walaupun nanti ada makna lain yang diambil dari makna bahasanya. Tapi makna yang sesungguhnya adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam, ya. Misalnya panjenengan tinggal di barat, ya, di suatu negeri. Negeri itu negeri kafir. Panjenengan kemudian karena tidak leluasa, tidak ada masjid, ya, sehingga susah untuk sholat berjamaah, sholat Jumat juga demikian. Lalu panjenengan pindah ke negeri yang mayoritas muslim, ya, itu bisa disebut dengan hijrah, ya. Tapi kalau pindah domisili, tujuannya bukan untuk menyelamatkan agama, ini tidak bisa disebut dengan hijrah. Seperti saya, awal KTP saya Kalimantan, Bapak Ibu, dan sudah 1 tahun ini udah pindah ke Malang, KTP-nya sudah Malang, ya. Saya, istri saya, kemudian anak saya. Nah, berarti perpindahan itu tidak bisa disebut dengan hijrah karena tujuannya bukan agama, bukan untuk menyelamatkan agama, ya. Kemudian hijrah ada 2 bentuk. Yang pertama hijrah makani, hijrah tempat, yaitu hijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam, ya. Cuman sekarang sepertinya ada tapi sedikit orang yang melakukan hijrah seperti ini, ya. Mungkin mereka tinggal di suatu daerah, di situ mereka tidak boleh azan, tidak boleh sholat berjamaah di masjid, ya. Akhirnya mereka pindah, tapi tidak banyak hadirin, karena umat beragama saat ini sudah dilindungi oleh undang-undang, ya. Kemudian yang kedua ada hijrah maknawi. Hijrah maknawi ini berarti bukan hijrah tempat, maksudnya hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan. Ini ada dalilnya dari hadis Nabi Al-Bukhari. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Misalnya hijrah dari riba. Sebelumnya dia suka riba, ya. Dia kemudian pinjam uang di bank untuk nyicil sesuatu, ya. Kemudian dia bayar secara untuk membeli sesuatu, kemudian dia bayar secara menyicil. Ini termasuk riba, Bapak Ibu, ya. Termasuk juga kalau kita tidak hati-hati, ya, kredit motor, kredit mobil itu bisa masuk riba. Karena pada umumnya kredit motor, mobil itu dimasukkan ke apa? Sama dealernya. Kerjasama dengan siapa? Leasing. Dan leasing itu istilahnya meminjamkan uang kepada pihak pembeli, yang nantinya pembeli itu harus bayar secara
secara menyicil kepada pihak leasing. Nah, maka hati-hati jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian kalau ada orang yang suka melakukan perbuatan riba, lalu dia mendengarkan kajian tentang betapa besar dosa orang yang melakukan perbuatan riba, ya, dia ibarat berenang di lautan darah, ibarat memakan daging yang busuk. Nabi pernah melihat ada seorang laki-laki yang memakan daging busuk padahal di sampingnya ada daging segar ketika Isra Mi'raj. Maka kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa dia? Kata malaikat Jibril, itu umatmu yang makan riba. Ya, sudah sebenarnya Allah mudahkan dia untuk mendapatkan harta yang halal dan cukup walaupun tidak banyak mungkin. Tapi dia memilih untuk melakukan perbuatan yang riba. Makanya kita diajarkan doa oleh Nabi, Bapak Ibu, doa agar Allah ini mencukupkan kita dengan yang halal, sehingga kita tidak cawe-cawe lagi dengan hal-hal yang haram. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizkimu yang halal. Karena ada orang melakukan perkara yang haram itu karena yang halal tidak cukup. Betul nggak? Ada tidak seperti itu? Ada, hadirin. Yang halal itu dia pekerjaan yang halal kemudian tidak cukup atau tidak dapat. Akhirnya kemudian terpaksa dia untuk melakukan perkara yang haram. Ya. Makanya kita minta kepada Allah agar kita dicukupkan dengan perkara yang halal sehingga kita dipalingkan dari perkara-perkara yang haram. Nah, ketika seseorang hijrah dari riba, ya, dia tinggalkan semua unsur-unsur yang mengandung riba, maka itu bisa disebut dengan hijrah, ya. Jadi hijrah maknawi. Sedangkan hijrahnya Nabi dan para sahabat itu dua-duanya, hijrah tempat dan juga hijrah maknawi, karena mereka meninggalkan keburukan yang ada di tengah-tengah mereka, ya. Kemudian dalil-dalil perintah hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Setiap hijrahnya kaum muslimin, Bapak Ibu, itu bukan hasil pemikiran dari Nabi SAW, ya, tapi itu atas perintah dari Allah. Kalaulah Nabi yang menginginkan, maka Nabi akan memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah sejak awal-awal mereka disiksa, ya toh? Kan mereka mereka disiksa itu sejak awal-awal dakwah Islam, ya. Nabi berdakwah secara terang-terangan dan mereka kaum muslimin disiksa oleh kaum kafir Quraisy, ya. Kalaulah hijrah itu kemudian hasil daripada pemikiran Nabi, maka Nabi akan memerintahkan sejak awal. Tapi Nabi tidak memerintahkan sejak awal, ya. Kenapa? Nabi nunggu perintah daripada Allah. Makanya setiap hijrah itu ada dalilnya, ya. Ada perintahnya dari Allah, baik melalui Al-Quran maupun langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya, Bapak Ibu. Yang pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya bacakan maknanya. Aku pernah bermimpi hijrah dari Mekah menuju satu tempat yang ada pohon kurmanya. Lalu aku mengira daerah itu ialah Yamamah atau Ahsa. Namun ternyata daerah itu adalah Yathrib atau Madinah. Jadi sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau sempat didatangkan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mimpi para nabi dan rasul itu mimpi yang benar. Nah, ini dalil apa yang dialami oleh para nabi dan rasul dalam mimpinya itu bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi selain nabi dan rasul tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Saya pernah baca kitab namanya Al-Fawaid Al-Mukhtar. Nah, di dalam kitab itu dikisahkan ada seorang ulama besar, seorang arif billah, seorang imam, ya. Dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan beberapa kalimat kepadanya. Di antara kalimatnya begini,
Siapa yang minum kopi tujuannya supaya melek, mendekatkan diri kepada Allah, bukan main gaplek ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka selama kopi itu ada di dalam perutnya, dia dianggap beribadah kepada Allah walaupun dia sudah tidur. Nah, ini Nabi tidak menyampaikan langsung kepada umatnya ketika hidup. Kalaulah mimpi itu benar Bapak Ibu yang dia alami, nah maka ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian sunnah minum kopi, tidak bisa ya. Selama bau kopi itu ada berarti kita dapat pahala, tidak bisa dijadikan dalil. Ini hanya khusus untuk dia sendiri ya, untuk dia sendiri, tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena agama ini sudah sempurna ya toh. Kalau misalnya Nabi menyampaikannya melalui mimpi, berarti agama itu belum sempurna. Padahal Islam sudah menyatakan bahwa agama ini agama yang sudah sempurna ya. Sedangkan mimpi yang dialami oleh Nabi sendiri itu bisa dijadikan sebagai dalil ya. Jadi dalil pertama perintah hijrah ke Yatsrib itu adalah dalil bahwa Nabi bermimpi hijrah pindah ke kota Madinah. Kemudian yang kedua juga di dalam hadis Al-Bukhari, kata Nabi, aku diperlihatkan negeri hijrah kalian. Tidak disebut diperlihatkan ketika mimpi, ketika tidur, ataukah diperlihatkan ketika sadar ya. Yaitu suatu negeri yang memiliki pohon kurma di antara dua harrah ya. Yang dimaksud adalah kota Madinah, karena memang kota Madinah itu terkenal dengan kurmanya. Jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian yang ketiga, sebab-sebab peristiwa hijrah ke Madinah. Ada sebab yang melatar belakangi kenapa Allah memerintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Yang pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy, tekanan demi tekanan, terutama ini saya kurang ya nulisnya, terutama ketika pamannya beliau wafat ya. Karena sebelum paman beliau wafat, yakni Abu Talib ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan dari pamannya, dan tidak ada orang kafir Mekah yang berani mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi setelah pamannya wafat, kemudian Nabi mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa. Saking hebatnya tekanan itu Bapak Ibu, sampai-sampai memaksa beliau untuk hijrah. Hijrah kemana? Belum, Habasah sudah. Habasah itu sebelum Abu Talib wafat, yaitu hijrah ke negeri Taif. Beliau ingin melihat apakah orang Taif memberikan perlindungan, menerima beliau. Kalau iya, nanti beliau akan mengajak kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Taif ya. Karena secara geografis memang negeri Taif itu dekat dengan kota Mekah. Tapi ternyata Nabi ditolak dengan cara yang kasar. Beliau pulang semakin ditekan oleh kafir Quraisy. Nah, tak lama setelah itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Tapi yang berangkat dulu nanti bukan Nabi. Justru yang berangkat dulu adalah kaum muslimin ya. Nabi berangkatnya 2 bulan setelah kaum muslimin sampai ke kota Madinah ya. Kemudian yang kedua, penduduk Madinah sebelumnya telah bersedia akan membantu dan melindungi Rasulullah dalam berdakwah, yaitu ketika Baiat Aqabah yang kedua, tadi yang saya sampaikan di awal ya. Jadi sudah siap mereka menyambut Nabi kalau Nabi dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nabi kan tidak mau mengulangi kegagalan 2 kali Bapak Ibu. Nabi kan pernah hijrah ke Taif, tapi Nabi kan sebelumnya belum ada referensi orang Taif itu nerima atau enggak. Sedangkan di Madinah Nabi sudah ada referensi, karena sebelum Nabi hijrah ke Madinah sudah banyak sekitar 70 orang
penduduk Madinah yang masuk Islam. Begitu. Maka Nabi SAW kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrahnya ke Madinah, bukan ke tempat lain. Kemudian yang ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Makkah mendustakan dakwah Rasulullah. Dengan kondisi seperti ini, maka beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lain yang mau menerima Islam. Ya. Kemudian yang keempat, kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Azan belum ada saat itu. Azan iqamah itu kan adanya kapan? Ketika Nabi hijrah ke Madinah. Salat Jumat juga belum ada ketika di Mekah, Bapak Ibu. Puasa belum ada. Jadi tidak leluasa untuk melaksanakan ajaran Islam secara sempurna, maka Allah belum turunkan perintah itu kepada mereka. Barulah ketika mereka pindah ke Madinah, negara Islam sudah berdiri di kota Madinah, Allah perintahkan ibadah yang bertubi-tubi kepada mereka. Ibadah puasa, ibadah sholat berjamaah, ibadah sholat Jumat, kemudian perang, ya, dan lain sebagainya. Inilah 4 sebab peristiwa hijrah ke Madinah. Kemudian hijrah kaum muslimin ke Yathrib atau ke Madinah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang hijrah pertama bukan Nabi, tapi kaum muslimin. Ini menunjukkan apa? Jadi Allah tidak perintahkan Nabi hijrah. Yang diperintahkan kaum muslimin. Nanti Nabi itu ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kaum muslimin tiba di kota Madinah dan mereka sudah tinggal di sana selama 2 bulan, hadirin. Ini menunjukkan, Allah ingin menunjukkan keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar kalau ada tuduhan Nabi Muhammad itu pengecut. Buktinya dia pindah dari Mekah ke Madinah, takut sama orang-orang Mekah. Nah, pernyataan itu dibantah dengan sejarah bahwa orang pengecut itu, orang penakut biasanya berangkat awal atau berangkat belakangan. Berangkat awal, berangkat pertama, larinya lebih kencang kalau orang penakut. Ya. Tapi kalau seorang pahlawan, seorang pemberani, seorang pejuang, belakangan, anak buahnya dulu disuruh berangkat. Ya. Maka Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah. Cuman mereka tidak serentak, Bapak Ibu. Ya, bertahap. Karena mereka harus berangkat sembunyi-sembunyi. Hijrah itu terjadi pada tahun 13 kenabian. Artinya usia beliau berapa ini? Usia beliau 53. Karena beliau diangkat menjadi nabi 40. Berarti 1353. Permusuhan dan penyiksaan kaum musyrik Mekah terhadap kaum muslimin semakin gencar dan semakin berat, sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berhijrah. Karena saudara-saudara mereka yang ada di Madinah sudah menunggu kapan kaum muslimin yang di Mekah ini hijrah. Sehingga ketika mereka mendapatkan tekanan, mereka mengadu ke Rasulullah dan minta izin untuk berhijrah. Pengaduan dan permintaan izin mereka dijawab oleh Rasulullah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku pun telah diberitahu bahwa tempat kalian adalah Yathrib. Barang siapa yang ingin keluar, maka hendaklah keluar ke Yathrib." Ini bukan keluarga ya, mohon maaf. Karena tadi saya bikinnya jam 1:30 ini, hadirin. Serius. Saya tadi malam itu kan dari ba'da subuh sampai siang biasanya saya tidur cuma ada acara. Kemudian setelah itu saya ke yayasan, sore sampai malam, sampai rumah udah ngantuk, tidak sempat bikin ini. Saya niat bikin nanti setelah bangun tidur, bangun jam 1:30 langsung bikin ini. Ya, makanya kalau ada salah-salah itu mohon dimaklumi ya. Jadi Nabi mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku pun telah diberitahu bahwa tempat kalian adalah Yathrib.
barang siapa yang ingin keluar maka hendaklah keluar ke Yasrib, kata Nabi, jangan ke tempat lain. Ya, hijrahnya ke Yasrib. Maka sahabat senang, ya. Mereka senang itu bukan karena di Madinah banyak korma, bukan, tapi mereka bisa menyelamatkan akidah mereka, bisa menyelamatkan agama mereka, dan bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Maka kemudian mendengarkan penuturan Rasulullah, para sahabat pun kemudian bersiap-siap, Bapak Ibu, ya, mereka mengemas pakaiannya, kemudian semua keperluan perjalanan mereka siapkan, lalu mereka berangkat ke Madinah. Bayangkan, rumahnya dibawa enggak kan? Tanahnya enggak dibawa, apalagi dulu enggak ada surat tanah, hadir. Kalau sekarang, ya, orang meninggalkan sebuah daerah, tanahnya bisa dia bawa karena ada suratnya, rumahnya juga bisa dia bawa, ada suratnya. Kalau dulu kan enggak ada suratnya, hadirin. Artinya apa? Mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya. Tidak mungkin orang hijrah, apalagi zaman dulu, bawa harta yang banyak, itu tidak mungkin. Mereka akan membawa untuk bekal mereka di perjalanan saja, supaya tidak memberatkan perjalanan. Apalagi perjalanan ini tidak mudah, mereka selalu diawasi. Maka mereka berangkat ke Madinah secara sembunyi-sembunyi, ya. Ada yang berangkat di waktu malam, Bapak Ibu, ya. Mereka berangkatnya sembunyi-sembunyi. Sahabat yang pertama sampai di Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian yang kedua Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila binti Abi Hasyamah. Artinya mereka berangkat itu ndak rombongan, ya. Ya, sesuai keinginan mereka. Mungkin 10 orang janjian begitu, berangkat diam-diam. Ada 3 orang janjian berangkat diam-diam. Ndak serentak berangkat ke kota Madinah, karena kalau serentak akan diketahui oleh orang-orang kafir Mekah, dan itu sangat membahayakan nasib mereka, ya. Kemudian setelah itu sahabat Rasulullah datang secara bergelombang. Mereka turun dan singgah di rumah-rumah kaum Ansor. Ansor adalah penduduk Madinah yang menolong kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka mendapatkan tempat dan perlindungan dari kaum Ansor, ya. Langsung disinggahkan ke rumah mereka masing-masing, ya. Ini persaudaraan antar sesama muslim, Bapak Ibu, ya. Mereka tidak diistirahatkan di mana? Di wisma atau di masjid, di tempat-tempat umum, tapi langsung disambut, dibagi oleh mereka. Oke, yang ini biar istirahat di rumah saya, biar saya kasih harta sebagian milik saya kepadanya. Ini persaudaraan yang sangat erat antara kaum muslimin Mekah dan kaum muslimin Madinah. Semua sahabat berangkat diam-diam, sembunyi-sembunyi, kecuali 1 orang yang terang-terangan. Siapa? Ini Umar. Kita tahu dari awal, ya, Umar itu ketika masuk Islam, dia menyatakan keislamannya di hadapan banyak orang. Bahkan dia datang ke rumahnya Abu Jahal, ya, hanya untuk ngabari, wahai Abu Jahal, aku sekarang udah Islam. Saking beraninya Umar bin Khattab, ya. Maka jika keislaman beliau berani memberitahu kepada tokoh-tokoh kafir Mekah, maka demikian pula dengan hijrahnya. Ketika para sahabat sembunyi-sembunyi, takut mereka, ya. Maka Umar kemudian justru memberitahu kepada orang-orang bahwa beliau besok akan hijrah, gitu. Ini pernyataan Umar. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang berani berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab. Sahabat Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa ketika Umar hendak hijrah, ia membawa pedang, busur panah dan tombak di tangannya. Lalu sebelum berangkat, Bapak Ibu, beliau menuju Ka'bah sambil disaksikan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, ya. Umar kalau bawa pedang, orang-orang pada takut itu.
Kalau udah bawa pedang orang-orang pada takut, ya. Karena Umar kalau udah bawa pedang biasanya mau bunuh orang, Bapak Ibu. Ngoten. Maka kemudian sebelum beliau menyampaikan kepada tokoh-tokoh kafir Mekah yang ada di Ka'bah itu, Umar melakukan tawaf 7 kali. Tawaf dulu karena memang sunnahnya ketika datang ke Mekah, ke Masjidil Haram itu tawaf. Ya, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Nah, selain Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi dan masjid-masjid yang lain masuk masjid itu sunnah tahiyatul masjid. Nah, kalau Masjidil Haram sunnahnya langsung tawaf 7 kali. Setelah tawaf, kemudian Umar datang ke makam Ibrahim, bukan kuburan ya, makom Ibrahim, mengerjakan sholat 2 rakaat karena memang sunnah setelah tawaf melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah tawaf. Setelah itu Umar berkata, berdiri Bapak Ibu, dan beliau menyampaikan, semoga celaka wajah-wajah ini, sambil ditunjuk sama Umar. Ini wajah-wajah ini semoga celaka, kata Umar. Coba, tidak ada orang Mekah yang berani berkata seperti itu kepada tokoh-tokoh kafir Mekah. Tidak ada kaum muslimin yang berani. Ya, hanya Umar. Sambil ditunjuk sama Umar, semoga wajah-wajah ini celaka. Dan wajah-wajah inilah yang nantinya akan dikalahkan oleh Allah, kata Umar. Kemudian dia berkata, barang siapa ingin ibunya kehilangan anaknya, istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, maka hendaklah ia menghadangku di balik lembah ini, karena aku akan hijrah. Saking beraninya Umar bin Khattab, ya. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani menghadang Umar. Maka beliau pun hijrah dengan tenang dan diikuti beberapa kaum yang lemah, ya, kaum yang lemah, yang miskin, yang mereka tidak aman di perjalanan, Bapak Ibu, maka mereka nutut, membuntuti Umar bin Khattab. Ya. Demikian secara berangsur-angsur kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah, sehingga tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali yang tersisa di Mekah siapa? Rasulullah. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti tiga orang mulia ini, ya, berangkatnya belakangan. Yang paling belakang nanti Ali bin Abi Thalib. Ya, karena usia Ali memang saat itu masih sangat muda, ya, sehingga masih anak-anak, Bapak Ibu, ya, masih anak-anak. Bisa dibilang usianya masih belasan tahun, karena Ali bin Abi Thalib menikah ketika hijrah ke Madinah, ya, masih di bawah 20 tahun lah usianya Ali bin Abi Thalib. Sehingga walaupun beliau di Mekah, beliau tidak akan diapa-apain, karena memang peraturannya tidak boleh berperang dan membunuh anak di bawah umur, ya, tidak boleh, ya. Maka nantilah Ali yang akan menggantikan Nabi di tempat tidurnya, dan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian yang masih tersisa juga orang-orang yang ditahan oleh orang-orang kafir Mekah. Kemudian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak mampu keluar, ya, mungkin karena sudah tua, dia tidak mampu perjalanan jauh, ya. Kemudian respon orang kafir terhadap hijrah kaum muslimin. Ya. Pemandangan ini sangat menyakitkan hati kaum kafir Quraisy, sehingga mendorong mereka melakukan berbagai upaya untuk menghalangi kaum muslimin hijrah. Misalnya dengan menahan harta kaum muslimin dan melarang membawanya. Tapi tidak pengaruh bagi mereka, ya. Tidak apa-apa harta ditahan, rumah diambil, tanah diambil, silahkan. Yang penting mereka tetap bisa hijrah ke negeri Madinah, subhanallah, ya. Terkadang dengan menahan dan mengurung sebagian anggota keluarga kaum muslimin. Di samping itu mereka juga melakukan upaya kaum muslimin yang sudah berada di Madinah kembali ke Mekah. Gimana caranya kaum muslimin yang di Madinah itu kembali pulang ke Mekah, sebagaimana yang pernah mereka lakukan ketika kaum muslimin di Habasyah, ya.
Mereka berupaya bagaimana kaum muslimin di Habasyah itu kembali ke Mekah. Tapi usaha itu tidak membuat kaum muslimin bergeming dari niat semula. Tidak berhasil Bapak Ibu. Mereka benar-benar sudah siap berpisah dengan harta benda milik mereka, keluarganya dan kenikmatan dunia dan penghidupan lainnya yang telah mereka peroleh di Mekah demi menyambut panggilan akidah. Subhanallah. Rela meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan tempat tinggal. Dan di Madinah mereka sebenarnya belum ada harta. Di Madinah belum ada rumah. Kalau pindah ke Madinah sudah ada rumahnya, itu kan lebih tenang hadirin. Tapi mereka tidak memikirkan itu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana akidah mereka selamat, titik, tidak ada yang lain. Subhanallah. Lalu pada akhirnya mereka berencana ketika orang kafir Mekah itu tidak berhasil menghentikan dan mengembalikan kaum muslimin dari Madinah ke Mekah, akhirnya mereka berencana Bapak Ibu, buat rencana untuk membunuh Rasulullah mumpung Rasulullah masih di Mekah. Dan mereka sepakati rencana itu di dalam forum musyawarah dilakukan oleh tokoh-tokoh kafir Mekah. Mereka itu punya tempat namanya Darun Nadwah, ibaratnya gedung parlemen lah. Nah, disitulah mereka musyawarah. Musyawarahnya bukan untuk kepentingan negara, tapi mereka bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian rencana itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Ya. Jadi Nabi hijrahnya belakangan ya. Kemudian yang terakhir, ibrah sirah. Pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, pribadi seorang muslim itu setia dan ikhlas kepada agama Allah. Tidak memperdulikan harta kekayaan, tanah air dan kerabat demi menyelamatkan agama dan akidahnya. Pokoknya kalau sudah berurusan dengan agama, itulah harga mati. Walaupun sekarang yang digaungkan itu NKRI harga mati, ya bagus. Tapi ada yang lebih utama daripada itu, ya agama Islam, iman, harga mati. Ya kekayaan bisa dicari, ya tempat tinggal, bumi Allah luas, keluarga juga bisa dicari lagi, bisa dibangun lagi. Tapi agama dan akidah jika lepas dari diri seseorang, maka seorang itu akan menjadi orang yang paling tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelamatkan agama itu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan sekalipun nyawa taruhannya, kita harus mengorbankan nyawa demi menyelamatkan agama. Kemudian yang kedua, sesama muslim diwajibkan untuk saling tolong menolong meskipun tidak ada hubungan kerabat, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Madinah kepada muhajirin, orang-orang yang hijrah. Kemudian yang ketiga, persaudaraan akidah lebih kuat ketimbang persaudaraan nasab. Karena itu pewarisan harta kekayaan di awal Islam didasarkan pada asas akidah, ukhuwah dan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu di awal-awal Islam Bapak Ibu, orang yang hijrah ke Madinah itu dapat harta warisan juga dari saudara sesama muslimnya yang ada di kota Madinah. Itu awal-awal Islam. Tapi kemudian hukum itu dihapus oleh Rasulullah SAW. Harta warisan itu berlaku dengan 3 sebab: pernikahan, kemudian nasab, yang ketiga perbudakan, budak. Selain itu tidak ada kemudian sebab-sebab yang bisa membuat orang bisa menerima harta warisan. Ya, anak angkat tidak boleh menerima harta warisan karena tidak ada salah satu dari yang 3 sebab tadi. Keluarga bukan, pernikahan bukan, perbudakan juga bukan. Ya. Kemudian yang keempat, wajib berhijrah dari Darul Harbi ke Darul Islam. Jika ada orang yang tetap tinggal di Darul Harbi, berarti dia telah dianggap melakukan maksiat. Darul Harbi itu adalah tempat di mana umat Islam
tidak bisa melaksanakan syiar-syiar Islam. Tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa azan di iqamah, tidak bisa sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh haji, ya, padahal dia mampu haji, maka yang bersangkutan itu wajib pindah hijrah ke Darul Islam. Darul Islam adalah negeri tempat yang membolehkan umat muslim melakukan ibadahnya, melakukan kewajibannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Di sini belum disebutkan kapan Nabi Muhammad merubah dari Yathrib menjadi kota Madinah dan perjalanan selama itu jalan atau pakai kota. Baik. Kapan Nabi merubah Yathrib menjadi kota Madinah? Ketika Nabi sudah tiba di kota Yathrib, dirubah oleh Nabi menjadi Madinah. Bagaimana perjalanan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Apakah menggunakan onta atau jalan kaki? Bersama siapa? Lewatnya jalan mana? Ya, kemudian mampir kemana saja? Itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya tema kita adalah hijrah Rasulullah ke Madinah. Yang tadi kita bahas itu sebab-sebabnya, latar belakangnya, kemudian kaum muslimin yang hijrah. Berikutnya insya Allah kita akan bahas tema itu insya Allah. Jadi usahakan pertemuan berikutnya hadir lagi. Yang lain ada lagi? Silakan. Tadi yang menarik satu masalah, bicara masalah kesempurnaan di Al-Quran. Yang saya baca itu dari semua ilmu yang didapat, semua wahyu yang didapat itu semua dari mimpi, Ustaz. Belum ada yang menyebutkan Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau langsung dengan malaikat Jibril. Nah, itu yang kebenarannya di mana, Ustaz? Baik. Tidak semua wahyu didapat dalam mimpi, ya. Bagi Nabi dan Rasul, mimpi dan tidak mimpi itu sama saja. Kalau kita beda, ya. Jadi karena ketika mereka tidur itu hanya mata yang terpejam, tapi hati dan pikirannya tidak tertutup, Bapak Ibu. Itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi kalau berbicara wahyu, lebih banyak didapat ketika Nabi tidur dalam mimpi ataukah di luar mimpi, maka tentu lebih banyak yang di luar, ya, di luar mimpi. Jadi itu tidak semuanya wahyu itu di dalam mimpi, hanya sebagian kecil aja. Kalau Al-Qur'an yang saya tahu Nabi dapat dalam dalam tidurnya itu adalah surah Al-Kautsar. Itu yang saya tahu. Yang lain-lain semuanya diturunkan oleh malaikat Jibril ketika Nabi dalam keadaan tidak tidur, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah cukup, ya? Semoga bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.